Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar matematika persiapan pra penilaian harian 1 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama kita lihat ya pembahasan soal pra penilaian harian 1 di Google Form ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Dalam sebuah garis bilangan bulat, bilangan yang terletak di sebelah kanan dari bilangan tertentu selalu, nah kita garis, misalkan ini garis bilangan bulat. Misalkan kita mulai dari 0, kemudian di kanan ada angka 1, di kanannya lagi ada angka 2, di kanannya lagi ada angka 3, kemudian 4 dan seterusnya ya. Kemudian di sebelah kirinya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya ya. Nah, jika bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan dari bilangan tertentu, misalkan kita ambil angkanya adalah 2 misalkan. Berarti kalau di sebelah kanannya 2 selalu lebih besar atau lebih kecil? 3 ini lebih besar kalau berada di sebelah kanan, maka jawabannya adalah A, lebih besar. Tapi bagaimana kalau soalnya diganti menjadi di sebelah kiri? Nah, kalau di sebelah kiri misalkan contohnya kita pilih 1 ya, maka kalau di sebelah kiri nanti jawabannya adalah lebih kecil. Seperti itu ya. Nanti anak-anak perhatikan apa yang ditanya dari konsep dasar bilangan pada garis bilangan. Kita lanjut ke soal nomor 2. 9 langkah ke kanan dari titik negatif 5 pada garis bilangan adalah, kita buat misalkan garis lurus. Ini kita buat dari negatif 5 ya. Misalkan di sini paling ujung negatif 5 ke kanan semakin besar ya. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 9 langkah ke kanan, berarti posisinya ada di sini ya. Nah, ini posisi awalnya negatif 5, kemudian dia bergerak ke kanan sebanyak 9 langkah. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka berhenti di angka atau bilangan 4. Mudah ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tanda pertidaksamaan yang tepat adalah, nah kalau Pak Guru biasanya mencari yang lebih besar. Itu nanti yang lebih besar dimakan. Nah, ini negatif 16, ini negatif 46. Nah, kalau negatif, bilangan yang lebih besar sudah pasti yang negatifnya lebih sedikit gitu ya. Maka ini berarti negatif 16 itu lebih besar daripada negatif 46. Berarti ini kita makan nih negatif 16-nya karena dia lebih besar. Maka jawaban yang tepat adalah B. Itu ya. Itu kalau dia sama-sama negatif, kalau yang lebih besar pasti negatifnya yang lebih sedikit. Kita lanjut ya. Soal nomor 4. Kalimat penjumlahan bilangan bulat yang tepat adalah, nah kita lihat dulu nih dari paling bawah ya. Oh, paling bawah negatif 9. Kita tulis negatif 9. Lalu baris yang berikutnya dia bergerak ke kanan. Berarti kalau ke kanan positif ya. Positif berapa? Positif 14. Maka hasil akhirnya yang paling atas yaitu 5. Negatif 9 ditambah 14 sama dengan 5. Jawabannya D. Mudah ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Hasil dari 16 dikurang 24 ditambah negatif 7 dikurang negatif 35. Nah, ini kita kerjakan dulu dalam tanda kurung ya.
16 dikurangi 24 negatif 8. Lalu ditambah negatif 7. Kemudian dikurang negatif 35. Oke. Sekarang ini ada dua tanda yang berdekatan. Kalau ada dua tanda yang berdekatan ini kita merger dulu ya, sama seperti perkalian. Karena tandanya sama, maka kita merger atau kita gabung jadi positif. Karena tandanya sama ya, negatif dengan negatif. Oke, kita tulis lagi soalnya. Ini jadinya negatif 8. Ini juga sama, ada dua tanda yang berdekatan, maka kita gabung jadi negatif. Untuk mempermudah saja ya, ditambah 35. Ini ada negatif 8 dikurang 7 gitu ya, jadinya dikurang 7. Atau kita lihat saja ini tandanya sama-sama negatif. Nah, kalau sama-sama negatif, berarti negatifnya akan semakin banyak. Negatif 8 dikurang 7, ini jadinya negatif 15. Kemudian ditambah 35. Ini tandanya berbeda ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Mana yang lebih besar? Betul, positif. Maka nanti hasilnya positif. Lalu tinggal kita kurangi angkanya saja atau bilangan yang lebih besar. 35 dikurang 15. Jadinya positif 20. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 6. KRI Nanggala 402 diperkirakan berada di kedalaman 840 meter di bawah permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut ini juga mudah ya. 840 meter di bawah permukaan laut. Maka penulisannya adalah negatif 840. Jawabannya B. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut nomor 7. Negatif 15 ditambah negatif 45. Nah, ini modelnya seperti soal yang tadi ya. Boleh anak-anak gabung plus dengan minus atau positif dengan negatif digabung menjadi negatif, atau mau ini tetap saja sendiri juga boleh. Nah, cara membaca gimana? Negatif 15 ditambah negatif 45. Oh, sama-sama negatif ditambah, berarti negatifnya semakin banyak. Maka nanti hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif berapa? 15 ditambah 45. Hasilnya negatif 60. Seperti itu ya. Jawabannya P. Atau kalau misalkan anak-anak mau menggambar juga boleh. Negatif 15, berarti negatifnya ada 15. Kayak gitu ya. Kemudian negatif 45, ternyata tidak ada yang berlawanan ya, karena positif tidak ada kan, maka ini nanti hasilnya negatifnya semakin banyak. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 8. Antara bilangan negatif 6 dan 2 yang lebih besar dari negatif 4. Kita buat garis bilangan. Kemudian dari negatif 6 ya, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Antara negatif 6 dan 2. Berarti kalau antara negatif 6 dan 2-nya tidak ikutan ya. Kemudian lebih besar dari negatif 4. Nah, ini kita patokannya lagi nih, lebih besar dari negatif 4. Karena lebih besar, maka dia berada di sebelah kanannya. Berarti kita mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1. Di sebelah kanan ya, 0 dan 1. Jawabannya D. Jelas ya? Alhamdulillah. Kalau lebih kecil bagaimana Pak? Berarti kalau lebih kecil berada di sebelah kirinya. Negatif 4, negatif 5. Negatif 5 aja ya, 1 doang ya. Karena pembatasnya harus lebih kecil dari negatif 4, misalkan soalnya berbeda. Kita lanjut ke soal nomor 9. Urutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, dari yang kecil berarti kita cari negatif. Kemudian kita cari negatif yang paling banyak. Nah, kalau negatif di sini ada negatif 26, negatif 39 sama negatif 19. Berarti yang paling banyak negatif 39. Nah, udah pasti jawabannya yang D ya. Karena yang negatif 39 hanya yang D. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 10. 92 ditambah negatif 8 dikurang 29. Kita tulis dulu ya, agar lebih besar. 92 ditambah negatif 8 dikurang 29.
Nah ini juga boleh nih, kita gabung aja deh biar nggak bingung. Positif dengan negatif jadi apa Pak? Jadi negatif karena berbeda ya. Kita tulis lagi soalnya, ini 92 dikurang 8 dikurang 29. Nah kalau seperti ini enak kan ya dibacanya ya. 92 dikurangi 8 berarti berapa tuh? 84. Lalu dikurangi lagi 29, boleh juga disusun ke bawah. Misalkan kayak gini, 84 dikurang 29. Kita kurangi, ini tinggal 7 ya. Ini 14 dikurangi 95, 7 dikurangi 2, 5, 55. Jawabannya adalah C. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 11. Pada sebuah garis bilangan, Zen meletakkan mobil mainan berwarna merah pada angka negatif 17. Kita tarik ya. Nah, misalkan di sini negatif 17. Malik meletakkan mobil berwarna hijau pada angka, misalkan di sini 0 ya. Pada angka 8. Nah, di sini 8. Nah, pertanyaannya dari negatif 17 sampai ke 0, kita bergerak sebanyak berapa langkah? 17 gitu kan ya. Kita tidak usah memperhatikan tanda negatifnya ya. Karena kita mau tahu jaraknya. Berarti dari negatif 17 sampai ke 0, atau misalkan kita jalan dari negatif 17 sampai ke 0, kita melangkah 17 kan ya, kanan. Kemudian dari 0 sampai 8 kita melangkah 8 langkah. Nah, jadi kalau jarak itu tinggal kita gabungin deh, 17 sama 8, 25. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Hasil dari 6 dikali 40 dibagi 15. Nah, 6 dikali 40 kita tulis sebagai bentuk perkalian atau pembilang ya. Kita bisa juga, pembagian kan bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan. Nah, berarti 6 dikali 40 sebagai pembilangnya nanti, kemudian dibagi 15. Berarti kita taruh di bawah saja. Nah, gitu. Bagaimana cara pengerjaannya? Kalau ada perkalian dan pembagian seperti ini, lebih baik kita cari penyederhanaan terlebih dahulu dengan angka yang berada di bawahnya atau pembaginya. Misalkan 40 dengan, atau dengan 6 dulu ya, yang gampang ya. 6 sama 15 kita bisa bagi berapa sih? Ternyata kita bisa bagi 3 ya. Nah, 15 kita bagi 3 nih. 6-nya dibagi 3 tinggal 2. 15 dibagi 3 tinggal 5. Lalu 40 sama 5 kan bisa disederhanakan ya. Nah, ini kita bagi 5, ini juga kita bagi 5. Nah, 5 dibagi 5 habis atau tinggal 1 ya. Tinggal 1. Nah, ini dibagi 5 tinggal 8. 2 dikali 8 hasilnya 16. Mudah ya? Jawabannya A. Jadi seperti itu. Jadi penyederhanaan itu lebih mempermudah. Kalau anak-anak mengalihkan bagaimana? Bisa juga 6 dikali 40 nanti jadinya 240, kemudian dibagi 15. Tapi menurut Pak Guru ini lebih simpel dengan proses penyederhanaan. Kita lanjut ke soal nomor 13. 17 dikurangi 48 dikurangi berapa sama dengan negatif 36. Nah, kita hitung dulu ya. 17, kita ganti warna merah. 17 dikurangi 48. Satu-satu dulu ya. Oh, ini positif dengan negatif. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak, positifnya atau negatifnya? Betul, negatifnya, maka nanti hasilnya negatif. Lalu tinggal kita kurangin saja angkanya ya. Tadi kan yang lebih besar negatifnya, berarti 48 dikurangi 17. Hasilnya 31. Nah, kita tulis lagi dikurang berapa ya agar jadi negatif 36. Nah, agar menjadi negatif 36 pasti nanti dikurang lagi ya, biar negatifnya semakin banyak ya. Gitu kan, ini negatifnya 36, ini 31, berarti dikurangi 5 lagi agar menjadi negatif 36. Agar negatifnya menjadi 36 ya, tadinya kan negatif 31. Jawabannya berarti 5. Gitu. B ya. Jelas kan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 14. Seekor lumba-lumba mula-mula berada 5 meter di bawah permukaan laut. Berarti misalkan ini laut,
dia pertama berada di 5 meter nih. Gitu ya. Ikan lumba-lumba. Nah, kita gambar gini aja deh. Nah, dianggap saja ikan ya. Tapi bukan lumba-lumba kayaknya ya. Oke, kemudian dia menyelam lagi. Berarti kalau menyelam lagi bukan ke atas ya. Berarti menyelam lagi dia ke bawah lagi nih. Ke bawah lagi sebanyak 3 meter ya. Gitu, awalnya 5 meter, kemudian 3 meter. Maka nanti jadinya 8 meter. 8 meter itu digabungkan dari 5 kemudian ditambahkan 3, 8 meter. Tapi karena ke bawah, maka itu artinya adalah di bawah permukaan laut. Atau 8 meternya ini bisa juga diartikan sebagai negatif 8 meter gitu ya. Tapi karena sini tidak ada jawaban opsional negatif 8 meter, adanya adalah 8 meter di bawah permukaan laut gitu. Berarti jawabannya adalah D. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 15. Suhu di daerah Puncak Bogor di pagi hari tercatat 18 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya naik. Nah, berarti kita tambah dulu. Kalau naik kan bertambah ya. Naik berarti bertambah. Tambah 6. Jadi berapa nih? 24. Sedangkan pada malam hari suhu turun. Nah, kalau turun berarti dikurang. Turun dikurang. Nah, 24 dikurang 9 hasilnya 15. Berarti suhunya 15 derajat Celcius. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 16. Jumlah dua bilangan bulat adalah negatif 46. Jika bilangan pertama negatif 61, bilangan keduanya berapa ya? Nah, ini kita tulis ya. Misalkan negatif 61. Kemudian jumlah. Kalau jumlah berarti tambah ya. Ditambah berapa agar jadi negatif 46. Nah, negatifnya berkurang. Berarti kita menambahkannya dengan positif ya. Karena kan positif dengan negatif saling mengurangi kan. Gitu. Berarti dikuranginya berapa? Tinggal kita kurangi saja, kita tambah saja dengan positif ya. Sehingga nanti hasilnya menjadi negatif 46. Caranya bagaimana? Berarti angka 61-nya dikurang dengan 46 gitu. Jadi kurang ya. Ini tinggal 5, ini jadi 11. 11 dikurangi 6, 5. 5 dikurang 4, 1. Nah, berarti kita tambahin 15 positif gitu. Sehingga nanti hasilnya negatif 46. Jawabannya D. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 17. Suhu udara di kota Jakarta pada pagi hari adalah 22 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya naik 9 derajat Celcius. Suhu pada siang hari ya gampang ya. Awalnya 22. Kemudian naik. Nah, kalau naik berarti tambah. Berarti tambah 9. Maka sama dengan 31. Mudah ya? Jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 18. Pada sebuah ujian terdapat 20 soal pilihan ganda. Nah, ada 20 soal ya. Jika soal yang benar diberi nilai 5, salah diberi nilai -1, tidak dijawab 0. Zen dapat menjawab dengan benar 16 soal. Berarti kita tulis dulu ya, benar 16. Kemudian tidak dijawab. Tidak dijawab. Tidak dijawab ada 3. Nah, kita pisahin gini ya. Nah, ini kalau digabungin kan baru 19 ya. Berarti ada yang salah nih. Yang salah berapa soal biar jadi 20. Nah, maka yang salah soalnya 1. Lalu bagaimana cara menghitungnya, Pak? Nah, kita hitungnya yang benar sama yang salah saja ya. Kenapa? Karena yang tidak dijawab itu kan nilainya 0, berarti tidak berpengaruh ya. Karena betulnya 16, maka benar skornya 16 dikali 5 sama dengan 80 ya. Kemudian skor salah itu sama dengan 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Lalu kita gabungkan. Nah, 80 ditambah negatif 1 hasilnya 79. Udah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 19.
Suhu terendah di kota Yukon, Kanada pada musim dingin dapat mencapai negatif 63 derajat Celcius. Suhu terdingin di kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara adalah 16 derajat Celcius. Perbedaan suhu di kota tersebut adalah, nah kalau ditanya perbedaan, kita lihat dulu suhu yang lebih tinggi. Bukan negatifnya berarti positifnya ya. Kita lihat, oh ternyata yang positifnya adalah di kota Brastagi, atau suhu yang lebih besarnya deh kalau misalkan bicara positif dengan negatif. Berarti 16. Nah, kemudian karena perbedaan maka kita kurang. Gitu kan? Selisih kan? Kita kurang dengan suhu yang lebih rendah, yaitu negatif 63. Nah, ada dua tanda yang berdekatan, negatif dengan negatif, kita merger menjadi positif. Maka ini jadi 16 ditambah 63. Nah, kalau udah seperti ini mudah ya. 6 ditambah 3, 9. 1 ditambah 6, 7. Berarti 79 derajat Celcius. Itu perbedaan suhunya, gitu ya. Sampai sini jelas ya? Alhamdulillah. Kita ke soal yang terakhir. Vino menuangkan air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berarti awalnya 20 derajat Celcius. Selanjutnya ia memasukkan es batu ke dalam gelas sehingga suhunya turun. Nah, kalau turun berarti dikurang. Maka 20 dikurang 7. Hasilnya adalah 13 derajat Celcius. Saatnya es yang dimasukkan mencair, suhu naik 4. Berarti kalau naik tambah. Berarti ini tambah 4. 13 tambah 4, 17. Gitu, gampang kan ya? Alhamdulillah. Akhirnya selesai semua ya. 20 soal latihan pra PH 1 matematika untuk siswa kelas 6. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya di channel Pamadan agar Pamadan semakin bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.